Tahu, tapi untuk secara detailnya biar nanti mereka yang bicara. Cuma hal itu untuk apa pertemuan itu bukan untuk kembali lagi yang pertama. Jadi itu bukan untuk rujuk tapi lebih ke mungkin apa ya kayak perdamaian lah. Mungkin kayak perdamaian, mungkin kayak apa ya diskusi apa ya yang jelasnya sih biar mereka lah yang cerita. Aku nggak mau ngedahuluin tapi intinya ini untuk kebaikan dan perdamaian. Cuma bisa sampai di situ aja sih. Kabarnya perdamaian yang disepakati itu terkait royalti dan segala macam. Kayaknya itu, memang kayaknya itu. Nah, Kak, kalau bicara royalti kan artinya memang yang selama ini dituntut Inara itu kan hak-hak royalti yang dimana Inara merasa menjadikan menjadi dirinya Pantas menjadi gitu ya. Inspirasi begitu ya. Sedangkan di satu sisi Virgon sendiri nggak mungkin melalaikan Tanggung jawab. jawabnya sebagai ayah. Ya. Menurut Kak Feby seperti apa? Kalau soal itu memang ada banyak pro dan kontra ya. Tapi kalau dari sudut pandang aku sendiri melihatnya royalti itu kan melekat penuh pada sang pencipta. Lagi-lagi bilang gitu. Jadi beda ya antara royalti dan harta gono gini. Kalau harta gono gini itu misalnya aset yang sudah dihasilkan bersama, misalnya rumah, mobil, tanah dan lain sebagainya, itu memang kalau pisah pasti dibagi dua. Nah ini bukan masalah dibagi duanya, tapi royalti itu melekat penuh pada sang pencipta. Kecuali kebijaksanaan Virgon. Apakah Virgon mau memberikan, maksudnya memberikannya juga terserah dia gitu loh. Misalnya gini, ya udahlah daripada ini ya bergejolak kasusnya nggak selesai. Ini aku ada sedikit untuk kamu, tapi besar kecilnya kamu bersyukur aja. Ini adalah apa ya? Ya penghargaan atau penghormatan terakhir. Mungkin diberikan hanya satu kali. Seumpama misalnya nih ini 500 juta. Ini atas kebijaksanaan aku. Tapi tidak untuk seumur hidup. Dan itu juga artinya ibaratnya gini loh, daripada apa ya berselisih terus yang satu mau begini yang satu begitu. Kalau aku ya jadi Virgon ini untuk kamu, saya thank you ya. Kan kalau kita ada anak, kamu ada anak juga, misalnya 500 juta satu kali, udah itu lebih fair untuk menurutku ya. Tapi tidak untuk royalti kan seumur hidup, tidak untuk royalti seumur hidup dan tetap royalti itu melekat penuh pada sang pemilik, sang pencipta yaitu Virgon. Kalau dari kacamata aku dua hal itu sangat berbeda antara royalti dan gono gini. Coba kalian bisa tanya langsung pada para kuasa hukum yang lebih mengerti dan mungkin musisi banyak yang bisa berkomentar tentang ini itu menurutku ya gitu. Nah, kalau menurut Kak Feby sendiri di mana Inara mengklaim bahwa dirinya yang menjadi inspirasi untuk lagu-lagunya Virgon, sedangkan Inara memperjuangkan ini dengan dalih untuk anak-anaknya. Semua kan juga untuk anak-anak sudah pasti ya apapun itu. Tapi juga anak-anak juga jangan dijadikan alasan, jangan dijadikan alat gitu. Karena kan royalti itu ketika nanti Virgon sudah tidak ada, umpama ya, royalti itu akan turun menjadi ke anak-anaknya Virgon gitu. Jadi nggak perlu dikhawatirkan, apa yang mau dikhawatirkan gitu. Mungkin lebih ke ini kali ya. Bener sih Mami pernah bilang lebih ke deposito anak misalnya atau mungkin sorry atau mungkin asuransi gitu. Itu aku lebih setuju ya. Tetap royalti itu meskipun kemarin itu sempat Inara yang menangkan ya. Tapi kan naik banding ya. Kita kan nggak tahu ya. Cuma dari sudut pandang aku sih nggak setuju. Karena di luar negeri aja nggak ada kasus seperti ini loh. Itu Virgon juga bertanggung jawab sama anak-anaknya begitu ya Kak? Ya kalau inspirasi itu kan datang bisa kapanpun dimanapun gitu. Kalau inspirasinya kemarin Virgon ada buat sebelumnya ada buat lagu pedih judulnya
Yang engkau yang sedang patah hati. Itu lagu untuk aku. Kok aku gak dapat royalti? Dapat dong seumur hidup mestinya sama kayak Inara. Tapi kan aku enggak. Ada lagi inspirasi judulnya Sekuat Hatimu. Untuk Mami, inspirasi dari aku dan Mami lah. Mami gak dapetin royalti. Kan kita keluarga. Kan kita satu darah. Kuat loh. Bukan sepupu loh. Kakak dan orang tua loh. Dapet tuh royalti seumur hidup juga. Virgon ada ciptain lagu dari mantannya. Mantannya udah putus, royaltinya jalan. Ke kantongnya Virgon, ke rekeningnya Inara. Kok mantannya gak dibagi? Kalau mau adil, adil-adilan dong. Jadi intinya kurang setuju soal itu. Kembali lagi, inspirasi bisa dari buku, misalnya contoh. Ku tulis gitu kan kisah ini di buku misalnya gitu. Terus mau bukunya juga ini gitu nuntut gitu. Sepeda apa banyak rumah ada banyak. Jadi ya lucu aja sih inspirasi itu tidak bisa dikait-kaitkan. Itu hanya berapa persen aja sih. Kebetulan misalnya jadi ya tetap aja yang ngebuat itu siapa. Kecuali Inara seorang musisi ada andil mungkin 25% dalam proses pembuatan lagu tersebut, karya tersebut atau menemukan nada do mi sol do misalnya apa nih liriknya apa gini-gini gitu tambahan-tambahan Inara ada tambahan itu mungkin atau mungkin contohnya Melly Goeslaw sama siapa suaminya Anton. Nah itu kan partneran tuh sama-sama musisi. Nah itu gak apa-apa kalau dibagi dua karena memang nyambung jalan ceritanya gitu. Atau begini ada lagi satu lagi. Seumpama Virgon waktu menikah sama Inara mereka ada buat perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah berbunyi bila mana satu hari nanti ada percekcokan atau apalah ya bunyinya. Royalti yang Virgon dapatkan akan menjadi harta gonogini bersama. Kalau ada perjanjian pranikah itu setuju. Bila mana tidak ada perjanjian pranikah nggak ada. Jadi yang nggak setuju inspirasi balik lagi. Itulah itulah balik lagi. Karena inspirasi Inara tetap kekeh dengan inspirasinya ya udah lebih baik Virgon berpikir ya udahlah kasih satu kali aja jadi yaudah kita damai yuk biar nggak ribet nih biar nggak repot tapi kan ini kan hakku penuh lagian lagu Surat Cinta untuk Starla itu dibuat ya jauh sebelum Starla di dalam perut sebelum ada di kandungan itu udah ada lagunya untuk mantan bukan untuk Starla anaknya bukan lagu untuk mantan tapi masih belum jadi baru berapa persen sebelum sama mantannya udah ada juga lagu itu jadi sedikit dicicil itu lagu paling terlamanya Virgon itu lama banget bertahun-tahun itu nggak jadi dan sepotong-sepotong. Singkat kata dari sebelum sama mantannya itu lagu udah ada tapi berapa persen terus sama begitu pacaran sama mantannya itu nambah lagi berapa persen nambah dong pastinya dan itu belum sempurna juga bubar sama mantannya diganti dong masa Surat Cinta untuk mantannya kan gak mungkin mantan Rinda dong akhirnya singkat kata menemukanlah kawin sama Inara nah supaya abadi mereka kalau punya anak cewek nanti kita namain ini, kalau punya anak cowok namanya kita namain ini. Nah akhirnya itu judul digantilah Surat Cinta untuk Starla. Tapi apakah itu untuk Starla 100%? Inspirasinya juga? Kan enggak, ini kan barusan udah cerita. Jadi seperti itu. Kalau yang, itu kan ada 4 judul ya. Kalau dia bilang bukti, betul. Memang inspirasinya dari Nara, setuju ya betul. Orang yang sama, itu inspirasinya untuk Inara. Betul, 100% betul. Enggak, orang yang sama, ya orang yang sama benar. Saat dia mengerti, itu untuk anak-anak, ya betul.
Nah, itu inspirasi benar. Tapi yang Surat Cinta untuk Setara enggak. Akhirnya diganti aja. Kebetulan itu kan yang paling perdananya booming ya. Yang di sebagai solo lah. Sebagai solo itu intinya. Kan terkait yang tadi kakak sempat bilang bahwa lebih baik Virgon kasih aja satu kali gitu dengan nilai kebijaksanaan ya, bukan paksa ya, kebijaksanaan. Itukah yang akhirnya pertemuan laksanakan di pertemuan atau seperti apa? Belum tahu nih bunyinya seperti apa. Biasanya kan yang mewakili pertemuan itu kan aku ya. Sebelum-sebelumnya kan juga aku. Karena Mami kemarin ada hal yang Virgon gak suka. Mengenai itulah yang gak penting itu pasangannya tuh. Yang udah bye. Dari situ kulurusin, tetap akhirnya Virgon jadi ada kemarahan. Akhirnya disangkain aku tuh kok pronya ke Mami gitu. Kok gak bisa kasih gak bisa jagain Mami. Padahal gak kayak gitu. Dari situ Virgon agak bete. Jadinya mungkin yang ditunjuk itu adiknya Mami yang paling bontot. Om Anto, betul. Ya gak apa-apa sih. Karena kan beliau kan orang yang mengerti. Orang yang mengerti dan orang yang cukup bijak. Jadi rasa-rasanya pertemuan itu membawa hal yang baik untuk semua pihak, termasuk Inara. Ada jalan tengah. Tapi Kak Feby sempat dikabari nggak sih sama Virgon bahwa Virgon akan melakukan pertemuan gitu? Kalau dari Virgon langsung belum. Tapi melihat dari foto yang beredar, ya itu udah tahu. Ada sebelumnya juga omongan di dalam keluarga. Itu sih. Untuk ada pertemuan gitu ya? Iya. Mungkin kalau dari Om Anto sendiri akhirnya mengabari Kak Feby nggak sih, mungkin karena kan yang selama ini Kak Feby cuma bilang waktu itu aku mau ketemu mereka gitu aja. Okay. Oh iya, ada yang mau diurus. Oh, nggak tahu nanti seperti apa. Dia bawa kakaknya, gitu. Pihak Inara bawa kakaknya. Om sebagai pengganti, mungkin aku ya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan berjalan lancar ya. Itu aja sih. Artinya Om Anto tetap suwon lah ya ke Kak Feby gitu. Ya kita tahu karena kan kemarin itu kan ketemu waktu hari raya. Kemudian